pemeriksaan, kita harus menginstruksikan pasien untuk urus-urus. Apa itu urus-urus? Yaitu kita harus membersihkan organ khususnya di area usus besar. Yang biasanya kita gunakan Dulcolak tablet itu bisa, kalau enggak kita gunakan garam Inggris. Jadi garam Inggris itu akan kita instruksikan kepada pasien untuk diminum atau ya diminum habis makan malam terakhir. Biasanya bisa jam 7 atau jam 8 malam. Terus yang nomor 6, ketika nanti jam 5 pagi di pagi harinya sebelum kita periksa, pasien akan kita instruksikan untuk memasukkan obat Dulcolak tapi lewat intraanal atau lewat lubang anus. Itu juga sama untuk membersihkan usus besarnya. Buatnya kita bicara itu kayak double untuk membersihkan. Jadi pertama malam itu sebelum tidur itu, setelah makan terakhir, nanti kita suruh instruksikan untuk urus-urus, atau urus-urus itu bisa Dulcolak tablet atau Dulcolak atau garam Inggris. Terus kita double lagi di pagi harinya sebelum dilakukan pemeriksaan, bisa jam 3 pagi atau jam 4 pagi, kita masukkan Dulcolak lewat anal agar mendouble bersih. Jadi kita pastikan di usus besar itu tidak ada feses yang tersisa atau kotoran yang tersisa. Karena dengan adanya kotoran itu bisa mengganggu atau menyebabkan gambaran tidak terlihat baik atau bisa kita reschedule lagi atau kita jadwalkan ulang. Makanya kita perlu memastikan bahwa di usus besar dari pasien yang akan kita periksa itu benar-benar dalam keadaan bersih dari feses. Terus yang ketujuh, seperti biasa, sebelum kita lakukan pemeriksaan media kontras, kita instruksikan untuk mengganti baju atau berganti baju dengan baju pemeriksaan atau baju pasien dan melepas aksesoris yang berbau logam di area sekitar perut dan sekitarnya karena dapat mengganggu gambaran. Nah, untuk persiapan-persiapan tadi kita sudah siapkan seperti pertama rendah serat, terus tidak boleh berbicara, kita instruksikan pasien untuk puasa, minum Dulcolak, Dulcolaknya double juga dari anal sama dari minuman. Nah, kita cek dengan foto polos nomor 8 ini, foto polos atau radiographer examination. Nah, itu foto polos ya. Untuk mengecek sukses nggak kita persiapan pasiennya itu. Sudah bisa nggak kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pemasukan media kontras. Nah, kita ceknya di foto polos ini. Nah, terus tentunya yang nomor 9 ini pasien akan kita instruksikan untuk menyetujui informed consent, yaitu setelah kita jelaskan prosedur pemeriksaannya, bagaimana nanti jalannya pemeriksaan, obatnya pakai apa, media kontrasnya seperti apa, kita instruksikan pasien untuk menandatangani lembar tujuan atau informed consent yang kita sebut informed consent. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini material dan bahan ya. Materialnya kita biasa menggunakan pesawat X-ray, bisa menggunakan fluoroskopi atau tidak menggunakan fluoroskopi. Kalau fluoroskopi itu nanti saya akan di akhir penjelasan akan menunjukkan apa citra di fluoroskopi itu kayak gimana. Nanti saya akan kasih contohnya. Bagi pesawat yang tidak ada fluoroskopinya, kita pakai X-ray biasa atau bisa X-ray ceiling atau X-ray mobil bisa. Tentunya kalau kita pakai X-ray atau pesawat X-ray biasa, tentunya kita menggunakan kaset. Kasetnya kita sesuaikan dengan ukuran dari organ yang kita periksa, bisa ukuran 30x40 atau 35x43. Terus image processing atau bisa kita sebut kalau di lapangan itu CR. CR itu gunanya untuk membaca hasil gambaran atau hasil jepretan kita menggunakan sinar X-ray. Nanti kita baca dengan image processing ini. Terus menggunakan grid, bagi yang menggunakan kaset harusnya menggunakan grid karena untuk membantu kita agar gambar lebih jelas. Terus tentunya apron dan marker. Terus standar infus. Untuk gambarannya seperti bisa kalian lihat di samping ini ya, di standar infus seperti ini. Terus pesawatnya gambaran juga seperti ini. Ini foto pesawat yang ada fluoroskopinya seperti ini. Jadi jika pesawat sudah ada fluoroskopinya,
kita tidak perlu menggunakan kaset lagi karena sudah ada fotokopinya, bisa kita rekam di situ. Bagaimana pertama kali kita masukkan media kontas lewat anal sampai nanti kita lihat gambaran usus besar secara menyeluruh bisa kita rekam dengan alat namanya fluoroskopi ini. Contoh alatnya bisa kalian lihat di samping sebelah kanan di gambarnya. Bisa dilihat ya. Terus kontras media. Kontras media kita menggunakan kontras media barium atau dengan rumus kimia BaSO4. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti bubuk, seperti tepung itu. Bentuk barium itu seperti itu. Bentuknya air, pengaduk, gel itu gunanya nanti untuk memasukkan barium, untuk masukkan alat, apa bisa kita pakai kateter atau namanya enemaset. Enemaset itu seperti ini nih, gambar yang ada di samping sebelah pojok kanan atas itu namanya enemaset. Nah, nanti enemaset ini kan ada ujungnya. Ujungnya ini akan kita masukkan ke lubang anus untuk sebagai media agar barium itu bisa masuk ke dalam usus besar. Nanti kita masukkan ke namanya enemaset. Nah, seperti ini ya gambar enemaset itu. Nanti ketika di lapangan jangan bingung ketika diminta engraver bagaimana cara tolong diambilkan enemaset. Nah, ini namanya enemaset seperti ini. Nah, kalau masih dibungkus gambarnya seperti yang di pojok kanan bawah. Yang cleaning enemaset. Nah, ini nanti kalau dibuka isinya seperti ini. Jadi kantung plastik yaitu merupakan media untuk kita masukkan media kontras, dinamakan enemaset. Terus gel tentunya untuk memperlancar nanti ketika kita masukkan sebuah kateter, ini juga kan ada kateter, nah, kita kasih gel dulu agar pasien tidak merasa kesakitan atau mempernyaman pasien. Spuit atau kita sebut suntian bisa 50 mili. Terus klem itu ini seperti gunting ini dinamakan klem. Nah, tujuannya itu apa? Untuk bantu kita nanti ketika kita menyetop atau menghentikan media kontras, kita bisa mengklemnya. Ini namanya klem itu gunting besi ini. Underpad itu sini belum ada gambarnya. Underpad itu seperti apa ya? Seperti perlak, tahu nggak? Perlak kalau nggak alas yang kita gunakan agar ketika nanti ada refleks dari media kontras atau media kontrasnya itu keluar tidak berceceran kemana-mana. Ya. Terus handscoon tujuan untuk proteksi diri sendiri ya, untuk agar kita tidak terkena kotoran dari pasien. Nah, Foley catheter, nah, ini yang dengan Foley catheter ini seperti yang gambar kuning ini, dekatnya ini. Nah, ini namanya Foley catheter. Yang panjang kuning ini namanya Foley catheter. Nomor 24 yaitu untuk orang dewasa ya. Nanti kalau pasiennya anak-anak atau pediatrik kita sesuaikan dengan nomor di bawahnya. Nah, ini contoh-contoh arthroscopy gambar seperti ini. Ini juga contoh-contoh posisi dari pasien ketika nanti dimasukkan. Nah, yang perlu digarisbawahi ketika nanti adik-adik sekalian memasukkan media kontras di lapangan, diusahakan posisinya seperti ini. Karena dengan posisi seperti ini itu pasien akan merasa nyaman. Selangnya dari enemaset kita alirkan masuk yang seperti gambar di pojok kanan ini. Kenapa kita enemaset itu kenapa barium itu memasukkannya tidak kita dorong atau kita gantung? Itu menurut tujuan sendiri. Ini kan enemasetnya digantung di stand infus. Ini stand infusnya nggak terpotong ya. Nah, tujuannya apa? Agar masuknya barium dari enemaset ini juga usus besar ini atau kita usus besar ini masuknya itu menggunakan daya gravitasi. Tujuannya itu apa? Agar ketika ada sumbatan kita tidak memaksakan untuk masuk. Maksudnya ketika ada sumbatan dan kita paksakan untuk masuk, ditakutkannya nanti akan jadi ruptur di area usus itu. Malah bisa jadi perforasi atau kebocoran usus dan itu akan berakibat fatal. Jadinya untuk pemasukan media kontras barium kita gantung di stand infus dan agar kontras di dalam enemaset ini akan masuk dengan gaya gravitasi atau dengan daya dorongan dari gravitasi bumi, tidak dipaksakan. Jadi nanti ketika dia ada sumbatan ya udah mesti nanti di gambarnya ada refleks. Nah, ketika nanti di sini ada refleks, kita akan klaim. Artinya klaim itu untuk menyetop jika keadaan darurat, jika bariumnya tersetop di area usus seperti di area ascendent atau descendent atau di sigmoidnya. Nanti kita bisa menyetopnya secara darurat. Kita klaim aja di area sekitar sini agar kontras dari enemaset ke
masuk usus besar ini kita stop sementara. Dan kita evaluasi dengan gambaran nanti yang ada di laparoskopi atau dengan X-ray biasa. Ya, kontras media. Nah, ini kita sudah masuk ke tekniknya ya. Pertama, teknik single kontras. Yang di dalam materi single kontras itu apa? Nah, gambarnya seperti di samping sebelah kanan ini. Ini gambaran teknik single kontras, yaitu kita menggunakan barium yang kita campur dengan air yang kita encerkan. Nah, itu dinamakan teknik single kontras, yaitu kita menggunakan kontras positif ya. Kalau kita sebut barium itu kontras positif. Nah, kontras positif untuk pemisahan kolonilob dinamakan barium. Nah, ini contohnya ini gambar dari single kontras seperti ini. Nah, jadi barium yang sudah kita encerkan di dalam enemaset itu akan dimasukkan ke kolon atau kolon besar atau usus besar. Ini gambarannya. Di sini ada sigmoidnya, ada rektum, sigmoid, masuk ke kolon descendant, ke flexura hepatica, flexura lienalis, terus sebelah kiri ini flexura hepatica. Di sini ada kolon transversum, di sini ada kolon ascendent, dan di sini ada cecum. Nah, ini dinamakan biasanya di sini foto AP polos, foto AP fulfilling. Ya, seperti ini gambarannya. Ini teknik single kontras. Gambarnya seperti ini. Kenapa dinamakan foto fulfilling? Karena gambar usus besar semuanya tercover. Dari rektum sampai ke cecum, bagian ujung dari kolon ascendent. Nah, ini dinamakan foto fulfilling kalau di lapangan nanti. Kalau nanti ditanya oleh driver ketika kalian PKL, ini foto fulfillingnya sudah jadi belum? Nah, jadi ketika kamu menilai foto fulfilling itu sudah jadi atau belum, nah dari sini. Kalau disebut fulfilling yaitu kontras masuk dari area terujung dari paling bawah itu area rektum sampai ke cecum tervisualisasi semua. Jadi dinamakan foto fulfilling. Nah, yang perlu kita garis bawahi dengan teknik single kontras itu yaitu di dalam usus besar cuma ada campuran antara barium dan air. Yang air yang kita larutkan, yang kita campur. Biasanya di lapangan kita kasih 1:8 atau 1:9. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, yang kedua, teknik double kontras. Nah, teknik double kontras itu apa? Di sini teknik double kontras sama. Jadi ditambahkan dengan udara. Udara itu disebut dengan kontras negatif pada misalnya kolonilob. Nah, ini kan dinamakan double kontras. Jadi double kontras itu pun ada jenisnya sendiri. Double kontras 1 tingkat atau 2 tingkat. Jadi yang perlu kalian pahami, teknik double kontras intinya ditambahkan dengan kontras negatif ini. Nah, is pursued in use positive and negative kontras media. Nah, kontras media, negatif kontras media ini yang akan jadi kunci nanti dinamakan ya teknik double kontras. Jadi ada 2 kontras yang akan masuk, yaitu kontras positif yaitu campuran barium dan air, dan kontras negatif yaitu udara. Nah, makanya dinamakan double kontras. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kenapa double kontras tadi saya sudah sebutkan, yaitu double kontras itu ada single stage dan 2 stage. Single stage itu gambarnya seperti yang kita lihat di sebelah kanan ini. Nah, ini double kontras dengan single stage. Kenapa kita sebut single stage? Nah, karena sebelum nanti kita melakukan pemeriksaannya, jadi pasien itu setelah kita dapat foto fulfilling atau gambaran penuh dari usus besar tadi, nah kita instruksikan untuk PE dulu untuk membuang atau pos evakuasi atau kita biasa di lapangan sebut PE untuk membuang media kontras yang ada di usus besar ini. Nah, nanti kita foto lagi, itu namanya foto PE atau pos evakuasi. Nah, tujuan itu apa? Tujuan untuk menilai kemampuan usus besar oleh usus besar di pasien itu, mampu nggak usus besar itu mengeluarkan feses secara alami, yaitu melalui defek atau proses BAB tadi. Nah, habis itu kita masukkan setelah dianalisis dengan PE, kita foto, baru kita tambahkan dengan kontras negatif. Kontras negatif kan tadi kita sebut udara. Nah, udara itu jika difoto, gambarnya hitam. Nah, seperti ini udara. Nah, ini udara. Ini putih-putih masih ada sisa barium yang di dalam usus besar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tujuan dari kontras negatif apa? Tujuannya biar kita bisa mengetahui struktur-struktur dari mukosa di kolon. Nah, coba kalau kalian tadi bandingkan,
slide sebelumnya. Nah, ini kan foto fulfilling atau foto ketika media kontras semua masuk. Slide sebelumnya nih. Nah, kamu bandingkan dengan foto sudahnya nih, atau yang warnanya hitam ini. Sini mukosa atau lekuk-lekukan ini, jonjon-jonjon dari ususnya akan lebih terlihat ketika kita memasukkan kontras negatif, yaitu udara. Jadi tujuannya udara tadi untuk memperlihatkan struktur dari mukosa-mukosa di ususnya. Nah, akan lebih terlihat dengan warna hitam ini dengan kita masukkan udara. Tentunya ketika kita masukkan kontras negatifnya ada aturannya atau ada dosisnya. Biasanya kalau orang dewasa itu sampai 1000 cc. Nah, tapi kita sesuaikan juga dengan keadaan dari pasien. Nah, memasukkannya gimana kontras negatif itu? Nanti itu makanya kegunaan kateter tadi dengan spuit 50 cc itu. Nah, itu gunaannya untuk memasukkan kontras udara ini. Kita dorong dengan itu. Ketika pasien nanti sudah merasakan mules atau pengen kentut atau pasien sudah kembung, kita hentikan. Nah, itu tandanya semua area usus ini sudah terpenuhi oleh udara dan bisa kita foto lagi. Nah, ini namanya foto double kontras single stick atau satu tahap. Ini. Untuk gambar yang kedua, ini foto double kontras double stick atau 2 tingkat. Bedanya apa satu tingkat sama 2 tingkat? Bedanya cuma di PE atau post evakuasi. Jadi ketika kalian bedanya cuma di PE tadi ya. Ini yang double stick itu kita tidak instruksikan pasien untuk PE dulu. Jadi ketika sudah full filling, ternyata kok media kontrasnya kurang optimal, langsung kita masukkan ke media kontras negatif, kita dorong dengan udara lagi. Jadinya di dalam usus besar, udara dan kontras positif tadi yang kita sebut barium dan kontras negatif yang kita sebut udara akan melebur jadi satu di sini. Nah, jadi tidak ada PE, tidak ada mengevaluasi kemampuan usus besar untuk mengeluarkan feses, tidak ada. Jadi tanpa PE langsung kita dorong udara. Nah, gambarnya seperti ini. Tentunya tujuannya sama, untuk menguasai bentuk dari usus. Kapan digunakan 2 tingkat dan 1 tingkat, itu tergantung pada keadaan pasien yang akan kita bahas nanti di akhir sesi ya. Kok bisa kita instruksikan 1 stick? Kok bisa kita instruksikan 2 stick? Nah, itu tergantung dari keadaan pasien. Tentunya dengan didukung dengan klinis pasien. Tidak kita asal udah 2 tingkat aja atau 1 tingkat aja. Itu nanti kita bahas di terakhir sesi. Kenapa kok perlu dilakukan 2 tingkat? Kenapa kok 1 tingkat aja? Perlu nggak ada foto double kontrasnya atau cukup kontras kontras biasa aja? Nanti kita bahas di akhir sesi. Nah, tentunya dalam membuat semua radiograf atau tentunya kita dalam memeriksa pasien atau melakukan pemeriksaan kepada pasiennya, kita harus menerapkan prinsip-prinsip dari proteksi radiasi. Ya, pertama ya di stand, waktu, tabir atau kita sebut shielding. Ya, di stand bisa mungkin jarak kita ke sumber radiasi sejauh mungkin atau ya seaman mungkin untuk kita. Waktunya kita berinteraksi dengan sumber radiasi sebisa mungkin sesingkat mungkin agar radiasi yang kita terima sesingkat mungkin dan sedikit mungkin. 3, shielding atau perisai. Tentunya kalau kita mau evaluasi ini, jika kita harus terjun ke dalam pemeriksaan, harus kita memakai apron. Ini seperti gambar Ibu samping ini, dia menggunakan apron dan thyroid shield di sini di leher. Ya, kita bahas ke prosedur atau proyeksi yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada AP atau PA. Nomor 2, 3, 4 ini bisa kita sebut foto oblik. Foto oblik itu jenisnya ada RAO, right anterior oblique, atau LAO, left anterior oblique, LPO atau RPO, left posterior oblique, atau right posterior oblique. Dan yang kelima, foto PA untuk post evakuasi, atau foto PE ya. Nah, kenapa foto PE bisa kita tunjukkan PA atau AP, atau di sini kita kasih saran PA? Karena apa ya? Karena
posisi usus itu kan lebih cenderung di area anterior dari badan kita, jadi di depan tulang vertebra. Nah, agar lebih tergambar lebih baik atau lebih jelas kita haruskan foto PA digunakan di situ. Tentunya dari proyeksi-proyeksi ini AP, yaitu AP atau PA ini nomor 1 ini yang bisa kita menggunakan foto plan polos. Dan bahkan posisinya AP. Nah, full filling juga posisinya AP. RAO ini gunanya untuk foto oblik. Foto oblik itu gunanya untuk apa? Untuk membebaskan daerah yang terlihat superposisi di proyeksi AP ya. Makanya kita menggunakan proyeksi oblik ini. Ada pilihannya nomor 2, 3, 4 nih, RAO, LAO, LPO, RPO. Nah, ini proyeksi oblik itu proyeksi pilihan untuk membebaskan organ yang superposisi ketika kita melihat menggunakan proyeksi AP atau PA. Jadi kita gunakan proyeksi oblik ini. Nah, tentunya sebelum kita membuat radiografi kontras atau misalnya kontras apapun, mau itu CIL, mau itu esofotografi, mau itu IVP, tentunya kita harus plan foto itu wajib. Nah, ini kan before insert contrast media, pasien must be take pen photo and agree examination dan melakukan informed consent atau lembar persetujuan pemeriksaan karena itu bukan media kontras yang dimana mau nggak mau media kontras itu mesti ada indikasi apa ada akibatnya, makanya atau biasanya ada yang alergi juga, makanya kita menggunakan lembar persetujuan atau agree examination take signature on informed consent. Nah, itu menandatangani lembar persetujuan atau bisa kita sebut informed consent. Contoh pemeriksaannya yang kita menggunakan plan foto dan lembar informasinya ini pertama ada CIL, lopografi, OMD. Nah, ini menggunakan informasi karena pemeriksaan itu menggunakan media kontras semuanya menggunakan informasi. Contoh informasi nah seperti ini gambarannya. Jadi di sini ada nama dari pasiennya, terus alamatnya juga, nanti ada lembar tujuan isinya bla 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 tentang penjelasan media kontrasnya. Dan nanti di akhir sesi akan data tangan dari pasien bahwa si pasien itu menyetujui atau saya setuju dengan tindakan yang akan dilakukan oleh radiografer dan dokter radiologi bahwa saya akan setuju, saya sudah menyetujui pemeriksaan ini akan dilakukan terhadap diri saya. Nah, jikalau terjadi apa-apa nanti, kita sudah mulai bukti yang kuat yang secara hukum yaitu ini. Jadi nanti kita akan lebih kuat secara hukum jikalau terjadi kejadian yang tidak kita inginkan di dalam jalannya proses pemeriksaan. Kegunaan plan foto, ini yang paling penting, yang paling biasa di ujian-ujian adik sekalian atau biasa grafer tanyakan. Kegunaan plan foto apa? Pertama, untuk mengecek persiapan dari pasien, to see patient preparation. Nah, di sini plan foto tujuan untuk mengecek persiapan tadi kan kita sudah tuliskan untuk puasa, kita tuliskan pasien untuk urus-urus, terus kita tuliskan untuk pasien tidak banyak berbicara. Nah, kita akan cek tadi persiapan tadi pasien bisa dilakukan pemeriksaan atau enggak menggunakan foto plan foto ini. To see patient preparation. Nah, persiapannya lancar, sukses atau enggak? Nah, tujuannya ini nomor 1 ini. 2. To adjust the accuracy patient of the patient. Nah, di sini untuk mengecek posisi dari pasien. Sudah benar enggak ada yang bagian dari abdomen atau kolon yang terpotong enggak? Kita cek di nomor 2 ini. Terus untuk mengecek keoptimalan faktor eksposi nomor 3 ini. IV-nya mau pakai berapa, massnya pakai berapa, udah cocok belum, terlalu besar atau terlalu kecil, underexpose atau enggak. Nah, kita ceknya di nomor 3 ini. Nah, terus nomor 4 untuk menilai keadaan secara umum dari anatomikal dari rongga abdomen. Nomor 4 ini untuk lihat gambaran dari ususnya tanpa media kontras. Nah, AP projection biasa FFD kita kasih 100 menggunakan grid. Kalau kan ini foto termasuk foto abdomen, kita menggunakan grid. Kalau yang alatnya nggak ada fluoroskopinya, ukuran kasetnya 35x43 atau disesuaikan dengan besar dari objek yang akan kita periksa.
pasiennya posisi supine, gitu kan, di atas meja pemeriksaan ini. CR-nya atau sentralnya kita posisikan pada bagian umbilikus ini, yang kita pastikan mungkin berada di lumbal 3 atau 4. Terus bagian MSP ini, mid sagittal plane-nya, kita bagian pertengahan ini agar tidak ada yang bagian usus yang terpotong, bagian kanan atau kirinya. Itu untuk proyeksi AP. Tujuannya untuk apa? Tadi tujuan proyeksi AP untuk melihat full filling ketika sudah dimasukkan media kontras dan plan foto untuk mengecek persiapan tadi dari pasiennya. Itu kita melakukan foto AP projection. Ini nanti posisi pasiennya. Nah, kolimasinya dibuka seperlunya atau sebesar organ yang akan kita periksa. Nah, di sini cukup dibuka seukuran abdomen aja. Jangan terlalu besar karena radiasinya itu juga akan menyebar kemana-mana. Jadi cukup kita buka secukupnya aja. Jangan berlebihan. Karena mau nggak mau, radiasi itu akan menimbulkan efek samping. Mau itu efek langsung ataupun tidak langsung. Nah, tentunya kita harus berhati-hati dengan kolimasi ini. Atau dosis dari pemeriksaan harus kita hati-hati. Mau itu ke pasien atau ke diri kita harus hati-hati. Nah, ini contoh foto proyeksi oblik. Nah, posisinya seperti itu. Ini contoh RAO seperti ini, seperti di gambar samping. Sama FD100, ukuran kasetnya kita sesuaikan. Penggunaan grid. Nah, posisi oblik itu seperti apa? Ini gambarnya seperti ini. Kita tuliskan dari posisi badan pasien itu, kita miringkan sekitar 30 sampai 35 sampai 45 derajat. Nah, kita miringkan. Tujuan itu apa? Tadi untuk membebaskan daerah atau organ superposisi ketika kita lihat dari proyeksi AP. Tujuannya di situ, proyeksi oblik itu. Mau itu oblik kanan seperti yang di gambar ini, ataupun oblik sebelah kiri. Tujuannya seperti itu. Jadi, jangan bingung. Ini RPO. Kenapa disebut RPO? Karena bagian belakang yang menyentuh dari kasetnya ini, atau lembar posisi tabelnya ini. Jadi, ketika bagian punggung atau bagian posterior dari pasien yang menyentuh bagian tabel, itu disebutnya posterior, berarti kita sebut RPO. Kalau kebalikannya, kalau bagian anterior atau bagian dada dari perut ini yang menyentuh bagian head, kita sebutnya RAO. Seperti itu. Jadi jangan bingung nanti ketika memprognosisikan pasien ketika kalian menemukan seperti ini di lapangan. Nah, ini LPO sama aja. Nah, bagian belakang yang menyentuh ke bagian tabel. Jadi disebutnya RPO atau left posterior oblique. Nah, ini contoh dari proyeksi LPO, gambarnya seperti ini. Nah, di sini lebih terlihat ususnya yang terposisi di bagian flexura lienalis ini lebih terlihat. Nah, tujuannya untuk apa? Tadi seperti yang saya bilang, untuk membebaskan daerah-daerah yang superposisi atau usus yang superposisi di bagian AP polos atau full filling. Jadi posisi orbit tujuannya untuk itu. Nah, ini lengkungannya lebih terlihat di sini. Biasanya kalau di posisi AP, flexura hepatica dan flexura lienalis akan superposisi dengan organ yang lain. Jadi kita posisikan obligat. Seperti di bawah ini ada sigmoid dan rektum. Biasanya di rektum ini akan superposisi karena di situ biasanya bertumbuhan dengan bagian usus besar yang lainnya. Makanya kita posisikan dia oblik agar terbebas dari superposisi dari usus descendant. Biasanya akan numpuk di descendant yang panjang itu akan numpuk di bagian sigmoid sini. Biasanya tidak terlihat. Jadi kita posisikan oblik kanan atau oblik kiri ini tergantung. Ya, ini LPO. Ini kebetulan fotonya LPO atau left posterior oblique atau miring sebelah kiri. Ini AP present atau PE ya. Foto PE tadi juga menggunakan foto AP. Nah, AP present PE atau post evakuasi. Jadi post evakuasi itu kita instruksikan ketika kita sudah mengisi perut dari pasien itu kita isi barium, di kolonnya itu sudah penuh barium, sudah kita foto oblik dan foto AP. Nah, kita untuk evakuasi PE-nya itu apa? PE itu tujuannya untuk menilai kemampuan dari usus besar atau kolon yang kita lihat tuh masih normal enggak, masih bisa enggak
untuk BAB secara alamiah. Masih bekerja nggak dengan normal? Seberapa baik kemampuan dari usus itu dalam mengeluarkan kontras media yang sudah kita masukkan. Ya, tujuannya penilaiannya di situ. Jadi kita tentukan pasien untuk BAB dulu, habis itu kita foto dengan posisi AP. Nah, nanti kita bisa lihat, oh masih ada sisa nggak di dalam perutnya, kontras medianya. Oh ternyata sudah habis, jadi kondisi ususnya masih baik untuk buang air besar. Oh ternyata kok masih banyak, berarti kurang bisa mengeluarkan media kontras. Jadi ada masalah di situ. Tujuannya foto PE seperti itu. Nah, sama si adrenalnya kita atur seperti posisi AP biasa. Nah, di sini saya kasih contoh beberapa kasus yang kebetulan ada di rumah sakit RSUD Tidar Kota Magelang. Kita ambil contoh, ini ada kasus dengan pasien dengan atas nama Tuan N ya, dengan kasus dia tumor retrosigmoid. Di mana retrosigmoid itu, nah tumor retrosigmoid itu ada di bagian rektum dan sigmoid. Jadi sampai sini. Jadi di sini ada massa. Tapi kenapa kontasnya masih masuk sampai ke usus descendant, ke flexural lienalis, masuk ke transversum, ke flexural hepatica masih masuk, sampai sacrum pun masih masuk. Nah, karena masanya itu tidak menyumbat secara keseluruhan atau tidak menyumbat seluruh bagian dari saluran usus. Jadi mungkin cuma sebagian. Jadi masih ada kontras yang bisa teruskan sampai ke bagian sacrum. Nah, sacrum kan di sini. Wujud dari usus ascendent namanya sacrum ya di sini ya. Nah, seperti ini. Ini foto gambar plan foto seperti ini, gambar plan foto. Nah, ini persiapannya sudah baik karena feses dari atau kotor dalam rongga abdomen sudah dikit, cuma ada hitam-hitam ini udara. Cuma ada beberapa udara ini. Nah, di sini kita lihat foto ketika sudah kita masukkan media potas barium, kita bisa lihat foto fulfillingnya. Nah, ternyata di sini ada pembekakan atau ususnya agak membesar karena yang saya bilang tadi di sini ada tumornya. Jadi agak membesar. Walaupun tumornya itu menyumbatnya tidak menyeluruh, tapi sebagian. Jadi masih ada media kontras yang bisa masuk ke usus bagian usus lainnya. Terus habis itu kita posisikan pasien untuk RPO, yaitu oblik sebelah kanan atau oblik miring sebelah kanan atau right posterior oblik. Untuk apa? Nah, agar flexura dari lienalis ini lebih terlihat. Di sini. Nah, di sini yang tadinya berposisi dia terbebas berposisi. Nah, juga dari posisi sigmoidnya ini sambungannya lengkungannya ini lebih terlihat. Jadi ketika di sini ada sesuatu akan lebih terlihat. Nah, terus PE, ya, ini foto PE ini yang kita sebut post evakuasi. Ketika sudah kita masukkan media kontras penuh, kita instruksikan untuk dia untuk BAB. Nah, habis BAB kita foto lagi. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi kontras sebagian besar kontras medianya dari usus ascendent, flexura hepatica, transversum, flexural lienalis, ascendent, sigmoid sampai ke rektum dia sudah lumayan bersih. Jadi ususnya masih normal dalam mengeluarkan media kontras. Nah, ini contoh kalau pasien dewasa seperti ini. Untuk kasus retrosigmoid single kontras atau menggunakan kontras positif aja yaitu barium. Nah, ini single kontras seperti ini. Jadi tanpa double atau tanpa memasukkan udara. Nah, ini contoh pasien kedua lagi, Tuan H dengan tumor retrosigmoid. Bedanya apa dengan pasien yang pertama? Foto plan-nya kita sebelah kiri ini foto plan, nah foto fulfillingnya kita lihat kontras cuma sampai ke sigmoid aja, tidak mau masuk ke kolon descendant. Nah, cuma masuk berarti di sigmoid ini. Nah, karena apa? Di sini ada masanya. Yang masanya tadi kalau bedanya di pasien pertama tadi menyumbat sebagian, ini menyumbat keseluruhan. Jadi ketika memasukkan media kontras langsung level ke seluruh keluar lagi ini. Ini bagian bawahnya kan ada putih-putih ini. Ini reflakannya atau langsung balik nggak mau masuk lagi ke ususnya. Ini ketika kita foto oblik. Nah, ini lihat di sini berhenti di sini ya. Berarti di sini ada
sesuatu tadi yang kita sebut massa atau patologinya di sini atau klinisnya di sini. Di sini disumbat oleh tumor tadi. Sehingga media kontras tidak mau berjalan ke arah bagian usus yang lain seperti usus descendent, transversum atau ascendent. Jadi mentok di kolon sigmoid. Nah, ini gambar dari contoh fluoroskopi seperti ini. Tidak mau ya. Display. Sebentar, biar kalian tahu gambaran dari gambar citra fluoroskopi itu seperti apa. Nah, ini contoh gambar dari fluoroskopi. Fluoroskopi itu real time, jadi kita tahu bagaimana ketika media kontras lihat, berarti kan di ini sigmoidnya. Dia ada masuk terus keluar lagi, masuk keluar lagi. Nah, ini kalau gambar real time, jadi di dalam situ akan bergerak. Nah, karena ini gambar hitam, lihat khususnya akan bergerak terus. Nah, karena di sini ada sumbatan, dia tidak masuk. Barium tidak masuk ke bagian usus yang lainnya karena di situ ada sumbatan. Nah, kita ambil contoh lagi pasien ketiga, yaitu pada pasien pediatrik atau bayi. Di sini ada pasien bayi dengan klinis suspek Elius. Elius itu apa? Elius itu adanya baiknya udara di dalam usus yang tidak mau dikeluarkan, itu bisa menyebabkan Elius. Nah, seperti ini gambarannya. Ini foto plan fotonya, lihat banyak udaranya. Ini foto full fillingnya ketika sudah kita media kontras. Nah, bedanya di sini jenis media kontrasnya. Kalau bayi, media kontrasnya menggunakan media kontras water soluble atau seperti iomeron, iopamiro. Nah, bukan menggunakan barium kalau bayi. Ya, ini gambarnya seperti ini. Karena dia masih anak kecil, jadi beda media kontras. Kalau dewasa pakai barium, di sini pakai media kontras yang water soluble atau media kontras cair. Ya, yang media kontras ionik lah. Itu gambarnya seperti ini. Nah, ini proyeksi-proyeksinya RPO, LPO. Oke. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian untuk tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi? Apa ada yang kurang jelas atau pernah ada yang menemukan kasus yang membingungkan untuk kasus retrosimoid atau khusus di area kolon? Halo? Ada pertanyaan tidak? Oke, silakan. Bagi seluruh mahasiswa yang ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan, boleh lewat via chat atau bisa raise hand atau open mic boleh.
Ini ada salah satu pertanyaan ya dari Salma Nursan Alfarisi, teman ya. Apabila pasien mengalami ambeien dan merasa sakit ketika dimasukkan kateter, apakah ada cara lain selain penggunaan barium atau bisa menggunakan iodin? Ya, tergantung, kita lihat dulu ambeiennya itu seberapa parah. Menutup nggak jalan dari rektumnya itu? Nah, biasanya kalau ada yang sakit, biasanya kita kan itu apa? Kita punya kateter yang elastis itu yang warna kuning tadi yang saya tunjukkan di gambar itu, yang saya tunjukkan. Ya biasanya emang kalau pasien mengalami ambien di situ akan kesusahan ketika kita mencari lubang anus ataupun memasang kateter karena pasien akan tentunya merasa kesakitan. Makanya kita menggunakan media media kontrasnya. Kalau dewasa itu pakai barium, kalau yang anak-anak kita pakai iodin. Itu wajib, tidak bisa kita bersihkan terus kita ganti iodin karena ambennya parah. Biasanya ketika pasiennya dalam kondisi amben seperti itu, kita menggunakan ini. Ujung dari enemaset ini kita akan gabung dengan polekateter. Polekateter seperti apa? Ini yang warna kuning ini. Nah, kita gabung di sini agar apa tujuannya? Agar posisi atau keadaan dari tadi enemaset kan ujungnya ini kaku. Jadi agar elastis dan lebih enak ketika dimasukkan ke dalam rektumnya. Tentunya dengan penggunaan gel ini agar membantu memperlicin lah, memperlicin itu apa ya? Memperlancar, maksudnya polekateter ini ke dalam rektum. Jadi biasanya pasien akan lebih nyaman ketika dari enemaset ini di ujungnya kita gabung dengan polekateter ini, kita gabung di sini di ujung ini kita sambung dan kita kasih gel. Mau pasien dengan kondisi amben seperti apapun, separah apapun, biasanya akan lebih merasa nyaman. Ya, tetap menggunakan barium, terus tidak diganti dengan menggunakan iodin karena sama aja. Salah satunya jalan cuma masuknya pakai intraanal. Nggak ada bedanya masukkan barium atau iodin. Nah, kalau dewasa tetap pakai barium, kalau anak-anak tetap pakai iodin. Tapi kita mengakalinya atau mensiasatinya dengan menyambung enemaset ini dengan kateter yang lebih elastis ini. Dan dia ditambah gel ini. Dan biasanya pasien akan lebih merasakan nyaman di saat kita sambung enemaset dengan kateter ini. Tidak akan merasa kesakitan lagi. Seperti itu ya untuk jawaban dari pertanyaan atas nama Salman ya. Terus yang kedua dari Igna Purwitasari. Pada saat pemeriksaan pasien diminta untuk BAB. Kalau misalnya dia tidak bisa BAB untuk melakukan media kontrasnya, seperti apa ya Pak? Apakah diberi obat pencagar lagi? Mohon penjelasannya. Pada saat sudah BAB tidak mau BAB. Oh, tidak mau BAB. Biasanya tetap kita induskan untuk BAB. Jadi maksudnya mungkin ini maksudnya dari penanyanya ketika pasien tidak ada rasa untuk BAB gitu ya. Tetap pasien itu kita induskan untuk BAB. Sebagaimana keadaan pasien, misalnya dia nggak kebelet ataupun dia nggak pengen BAB, tetap kita jelaskan BAB ini fungsinya untuk apa, fungsinya BAB untuk apa. Kalau bisa dikeluarkan semampunya bapak atau semampunya ibu seperti apa. Karena tujuannya tadi seperti ini, kita antisipasi untuk BAB itu untuk melihat loh Pak, untuk mengevaluasi loh Pak, ketika bapak tidak BAB, jadi kita tidak bisa menilai kemampuan dari bapak bisa nggak mengeluarkan media kontak yang sudah kita masukkan. Kalau bapak nggak bisa, ya udah nanti ya kita cari cara lain atau kita tunggu beberapa saat lagi untuk biar bapak itu agak kebelet sedikit. Jadi tidak kita tambahkan obat terus-terus lagi karena itu akan akan merugikan dari pasien karena obat terus-terus itu efeknya akan panjang.
Panjang dalam artian apa? Ketika kita meminum atau menggunakannya menit ke ini, efeknya akan 3-4 jam ke depan. Jadi akan terus menerus terus. Nah, makanya tadi saya bilang foto PE itu tujuannya untuk menilai kemampuan usus besar itu dalam mengeluarkan feses atau mengeluarkan media kotor secara alami ya. Secara alami itu yang akan kita periksa. Normal enggak? Alami enggak dia? Ususnya masih normal enggak? Atau bisa bekerja secara alami enggak? Ketika kita beri obat dia pencagar, berarti kan itu sudah tidak alami karena obat pencagar itu kan perangsang. Jadi sudah tidak ada kata alami lagi di situ. Dan tidak bisa dievaluasi karena yang kita evaluasi kemampuannya atau kealamian dari kerja usus itu. Jadi tetap kita jelaskan kepada pasien sebaik mungkin agar pasien bisa menerima dan tidak ditambahkan obat pencagar lagi. Karena yang kita nilai yaitu kealamiannya atau masih bekerja dengan baik atau enggak, apa sebesarnya itu secara alami bisa mengeluarkan feses secara alami atau enggak. Itu yang akan kita nilai. Jadi ketika nanti sama aja dong kalau kayak gitu. Ketika kita beri obat tidak ada proses yang alami lagi. Jadi ya kalau diberi obat itu bukan solusi yang baik. Jadi tetap kita jelaskan kepada pasien secara baik. Nah, kalau sudah itu kebanyakan pasien akan mengerti dan akan berusaha untuk mengikuti instruksi yang kita berikan kepada pasien. Jikalau kita bisa menjelaskan secara baik fungsinya dan seperti itu ya. Jadi bukan terus kita cari jalan keluar dengan mengasih obat pencagar karena nanti obat pencagar itu ya fungsinya untuk merangsang. Jadi ketika dia dirasakan kita sudah kehilangan kata alami lagi. Sudah kehilangan dari tujuan kita melakukan foto PE itu. Karena di situ sudah tidak tercapai. Makanya yang kita nilai kealamian itu agar tadi tujuannya agar kita bisa tahu sebesarnya itu masih berfungsi dengan baik nggak dalam mengeluarkan feses atau media kotes yang sudah kita berikan. Seperti itu ya, atas nama Igna Purwitasari ya jawabannya. Jadi bukan terus kita kasih obat pencagar lagi. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Ya, sama-sama. Ya. Oke, sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi saya tutup sampai di sini. Ya, oke, saya sampai di sini. Terima kasih untuk waktu adik-adik sekalian sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat ketika nanti adik-adik terjun ke lapangan atau mengikuti kuliah praktek di lapangan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada Bu Meta ya. Oke, terima kasih. Oke. Tadi sudah absen semua. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, saya lihat pasti ada banyak yang belum absen. Silahkan untuk absen, karena untuk kuliah pakar juga ada kehadirannya ya. Nanti saya masukkan di SIM PPT. Jadi harap untuk mengisi link tersebut yang sudah saya kirim. Nah, saya copy paste lagi. Oke, gimana? Sudah lebih paham mengenai pemeriksaan kolon induk? Sudah, Ibu. Sudah. Tadi dengan siapa pematerinya? Dengan siapa tadi pematerinya? Pak Fernanda. Pak?
Ya, ada yang sudah tahu siapa beliau? Bu. Siapa? Ada yang tahu siapa beliau tadi? Jadi bekerja di mana? Malang. Oke. Mungkin tadi ada yang kurang ya. Namanya memperkenalkan diri. Walaupun berarti. Ya, suaranya. Masam. Di-mute dulu. Yang belum absen silakan absen dulu ya. Terus ada yang belum terlaksana kuliah untuk tutorialnya? Halo? Tutorialnya A1 sudah? Tutorial 1, 2 untuk Halo, tutorial 1, 2 untuk A1 sudah? Tinggal tutorial 2, Ibu. Oh, belum? Dengan siapa dosennya? Tutorial 2 dengan Pak Ansor, katanya setelah dilaksanakannya setelah kuliah pakar, katanya, Ibu. Oke. Terus A2? A2 sama kayak A1, tutorial 2. Iya, Bu. Sama Bu Enggak. Sofi. Oh, tutorial 2. A3? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Dengan saya ya? Dengan Ibu Dina. Ibu Dina. Oh, yang saya itu modul lain ya. A3, A4? Sudah, Ibu. Sudah A5? Sudah, Ibu. B1? B1? B2? B2 masih tutorial 1, Bu. Oh, banyak yang belum ya. B3? B3? B4? B4? B4 tadi sudah belum? Tutorial 1, 2? Untuk D4, tutorial 1 sama 2 belum semua, Bu. Oh, dengan siapa? Dengan Ibu Ika. Oke, diingatkan ya. Terus B5? B5 kurang yang kedua, Bu. Nanti malam insya Allah. Oke, kejar ya yang belum terlaksana tutorialnya. Saya kira banyak yang sudah, ternyata banyak yang belum ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya untuk kegiatan kuliah pakar pada sore hari ini. Semoga juga bisa menjadi bekal juga ya nanti ketika melaksanakan ujian akhir semester. Semoga bisa dimudahkan dan dilancarkan semuanya ya dan dapat nilai hasil yang maksimal sesuai dengan usaha kalian masing-masing. Terus satu lagi, ada yang tahu nggak beliau siapa? Tidak tahu, Bu. Tahu. Oke, saya kurang memperkenalkan diri tadi ya. Suaminya Ibu. Suaminya Ibu, bukan sih, Bu. Oke, jadi beliau itu adalah mantan pacar saya yang sudah sah menjadi suami saya. Ya, jadi silahkan nanti kalau misalkan kalian PKL, terus ketemu beliau, bisa berdiskusi dengan beliau ya. Jadi beliau itu kerja di lapangan, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa berdiskusi materi-materi silahkan boleh ya. Begitu, sama ya namanya ya. Kalau misalkan Bu. ketemu Mirip, Bu. bisa
disapa ya. Atau yang sudah follow IG saya ada enggak? Saya, Bu. Nah, Ya, Bu. dilihat di profil saya kan ada nama beliau. Oke, udah ya, sekedar informasi agar tidak ada salah paham lagi tuh tentang saya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk sore hari ini ya untuk kuliah pakarnya, dan saya lihat tadi tidak banyak yang keluar masuk dan cukup hampir 95% hadir untuk kuliah pakar ini. Terima kasih. Nanti saya salamkan pada beliau ya. Terima kasih juga untuk kehadirannya untuk mahasiswa semester 2. Jadi juga bertanya, mahasiswa semester 2-nya itu sudah PKL belum? Nah, nanti kalian ketika PKL terus ketemunya atau PKL di Idan bisa ketemu dengan beliau ya. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Mari kita akhir dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Bila kita fikir hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.